menjelaskan bahwa suatu recount text itu dicirikan antara lain oleh generic structure yang khas ya, struktur generik, jadi tidak bisa terlalu sembarangan. Setelah memenuhi kriteria generic structure ini, barulah sesuatu teks itu bisa dikategorikan sebagai recount text. Dan di dalam generic structure ini Anda menyebutkan ada syarat orientation, kemudian juga events, dan nanti ada reorientation. Betul. Bapak sudah menjelaskan ada yang namanya orientation di awal. Betul. Nah, kemudian penjelasan kita mungkin bisa beranjak sedikit, Pak. Bisa diterangkan kembali tentang events ini bagaimana, Pak? Ya, events sekali lagi saya ingin menjelaskan adalah rangkaian dari kegiatan kita, aktivitas kita yang kita lakukan di tempat-tempat yang kita kunjungi, gitu kan? Ya. Misalnya di sini saya ambil contoh example of events, ya, saya ulangi kembali. First, they saw the travel agent and books the ticket. Ini sebuah satu aktivitas yang pertama, ya kan. Kemudian then they went to British Embassy to get visas to enter the Britain. Selanjutnya, ya kan, kemudian mereka berangkat ke kedutaan besar untuk memperoleh visa supaya bisa masuk negara Inggris, ya kan. They had booked a 14-day tour. Dan mereka sepakat untuk booking 14 hari tour itu. This include travel agent, accommodation, and tours around London. Ya, tentu di sini termasuk dengan travel agentnya, akomodasi, dan tour keliling London. Ya. Contoh yang lain saya katakan di dalam cerita tadi, ini masih di urutan event itu. After all documents were completed, setelah semua dokumennya lengkap, they boarded a large Boeing flight. Nah, di sini sudah ada unsur aktivitas kan, Boeing flight. The flight was nearly 14 hours. Ini on the plane, the cabin crew were very friendly. Penerbangannya ini sendiri berlangsung selama 14 jam. Ya. Di dalam pesawat itu, cabin crew-nya itu apakah pramugarinya dan petugas di sana itu sangat ramah. They gave them newspaper and magazine to read. Pelayanan yang mereka berikan ini ya aktivitas, give them newspaper and magazine, memberikan surat kabar dan majalah untuk dibaca di sana. They gave them food and drink. Hal pelayanan lain juga makanan dan minuman. They were a film for the entertainment. Dikasih juga film di sini digambarkan. They had a very pleasant flight. Memang dengan pelayanan itu penerbangan terasa sangat nyaman. Bahkan they slept part of the way. Mereka tempat tidur dalam sebagian penerbangan itu. Ya, ini adalah rangkaian events atau kejadian yang sebetulnya dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam recount text ini ya sebetulnya. Ya, betul. Ya, itu memang aktivitas-aktivitas yang dicatat oleh mereka selama dalam penerbangan itu terekam dengan baik. Kemudian ketika mereka menuliskan recount text itu tertuang di dalam paragraf itu. Ya. Nah, Pak, tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa generic structure ini ada soal orientation dan kemudian juga soal events, begitu. Tetapi Bapak sempat mengutarakan juga bahwa ada yang namanya reorientation. Ya, betul. Kata Bapak, boleh ada, boleh tidak, begitu ya. Tapi sebaiknya tersedia di situ. Tersedia begitu di situ, ya. Ini supaya bisa dapat pemahaman, Pak, menghadirkan reorientation ini dalam satu konteks. Seperti apa sih contohnya reorientation dalam naskah yang ini? Saya masukkan juga di sini example of reorientation ya. Di sini digambarkan dalam reorientation-nya itu ya. The 2 weeks in London went by fast. At the end of 14 days, they were quite tired, but they felt very happy. The orientation ini adalah kesan yang dia alami setelah mereka berlibur selama 2 minggu di sini. Kemudian tentu saja perjalanan itu sangat melelahkan dan panjang, gitu kan. Walaupun begitu, aktivitas yang mereka lakukan itu sangat menyenangkan kan gitu. Sehingga di sini mereka tulis, they were very quite tired. They were quite tired, but they felt very happy. Walaupun perjalanan itu membuat mereka sangat lelah, tetapi mereka merasa sangat gembira, seperti itu. Jadi kesan lebih menyangkut kepada kesimpulan dari aktivitas yang mereka lakukan selama mereka liburan itu. Tetapi kalau reorientation ini tidak muncul dalam suatu konteks, sebetulnya tidak mengurangi keutuhannya. Tidak mengurangi. Karena pembaca masih bisa menikmati dari rangkaian cerita itu dan bisa menyimpulkannya sendiri.
Pak, saya mungkin agak menyamping sedikit. Saya punya pertanyaan, apakah sebetulnya tema yang bisa diangkat dalam recount text itu hanya tema-tema perjalanan atau kegiatan seperti memetik kelapa sendiri atau misalnya ikut kursus bahasa asing itu juga bisa dimasukkan ke recount text? Ada batasan tidak sih, Pak? Sebetulnya tidak. Apa saja kegiatan yang kita lakukan, apakah itu yang berkaitan dengan liburan, apakah itu berkaitan dengan aktivitas kita di kantor, apakah itu aktivitas kita di ladang, di mana-mana, di berbagai tempat, itu kemudian setelah kita alami peristiwa itu, mungkin ada hal yang menyenangkan, ada hal yang menyedihkan, ada yang apa istilahnya menakutkan, kemudian itu kita alami, kemudian kita rekam sebaik di benak kita, kemudian ketika kita bertemu dengan rekan kita, ketika kita bertemu dengan keluarga kita atau saudara-saudara kita, kemudian kita jelaskan kepada mereka peristiwa yang kita alami, itu pada prinsipnya kita mengatakan text recount, kita menuliskannya dalam text recount. Artinya kita menceritakan kembali apa-apa yang kita lalui, apa-apa yang kita alami, kemudian kita lakukan secara lisan ataupun melalui tulisan, itu sudah termasuk recount. Jadi kalau boleh saya ikhtisarkan, sebetulnya hampir semua pengalaman yang kita atau orang lain temukan dalam kehidupannya itu bisa dijabarkan kembali dan itu menjadi recount text. Yang penting dia memenuhi syarat-syarat untuk dipenuhi sebagai recount text, dan salah satu syaratnya ini adalah generic structure ya. Ada orientation, ada event, dan sebisa mungkin ada reorientation begitu ya. Betul sekali, Jenny.